yumdidkum bi amwal. Nah, inilah yang ingin hartanya banyak, kalimatnya sangat jelas. Wa yumdid. Yumdid itu memperbanyak ya. Allah memperbanyak bi amwal, harta. Jadi harta kita ketika ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan, selalu Allah mudahkan urusannya, juga mudah-mudahan selalu mendapatkan ya keistimewaan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, menyambung video sebelumnya ya, bahwa yang pertama, langkah pertama ketika kita ingin mendapatkan satu kemudahan ya, mendapatkan rezeki yang melimpah ya, di video sebelumnya kita analogikan bahwa rezeki kita ini banyak ya, karena Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu sang pemberi rezeki yang rezekinya tidak akan habis-habisnya ya. Maka barangkali ada kotoran di keran kita yang menyumbat, sehingga kotoran itu apa? Kotoran itu adalah dosa. Maka dosa itulah harus istighfar ya, harus mohon ampun, kemudian harus banyak bertobat. Sehingga itulah ya yang akan terjadi ketika kita istighfar, kemudian bertobat kepada Allah setiap hari ya, kita akan dimudahkan oleh Allah ya. Kita akan dimudahkan segala urusannya, termasuk yang punya hutang juga pasti Allah akan lunasi hutangnya. Nah, ada di ayat lain ya, di ayat lain yang ini benar-benar ayatnya memberikan satu kalimat berkaitan tentang harta ya. Jadi ayatnya itu masih satu tema dengan apa yang telah kita bicarakan kemarin, yaitu tentang istighfar ya. Bahwa keutamaan istighfar itu betul-betul nyata ya. Ada di surah Nuh ya. Ini sudah saya sampaikan juga, sering saya sampaikan ya. Ada di surah Nuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya dalam surah Nuh ayat ke-10, ini faqul tustaghfiru rabbakum. Jadi perintahnya adalah istaghfiru, mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, bahwa sesungguhnya Allah itu maha penerima ampun ya. Jadi Allah pasti mengampuni. Jadi sebesar apapun dosa kita pernah berbuat ini ya, masing-masing lah ya, kita yang tahu, masing-masing teman-teman yang tahu dosa-dosa kita gitu ya, tinggal direnungkan saja, di muhasabah. Sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa, tidak boleh ya. La ta'iasu mir rahmatillah ya, itu jangan pernah berputus asa. Saya pernah melakukan perbuatan dosa ini itu dan lain-lain ya. Itu merupakan satu kejadian yang telah terlewati ya. Namun ketika kita ingin niat memperbaiki diri, pasti Allah akan menerima ya istighfar kita, menerima taubat kita. Nah, di sini ada hasil daripada istighfar itu, jelas-jelas Allah memberikan satu kalimat yang membuat senang lah bagi semua orang. Kita sedang tidak bersaing dengan siapapun ya. Kita sedang tidak bersaing dengan ya mungkin teman-teman kita atau orang-orang yang telah sukses ya dalam urusan dunia atau urusan ibadah. Minimal kita bersaing ya dengan sesama pendosa ya, bersaing untuk beristighfar. Maka janji Allah ya, ketika mau beristighfar, yang pertama yursilis sama alaikum midrara, maka pasti Allah akan menurunkan hujan yang lebat ya. Artinya hujan ini adalah satu rizki ya, dimana ketika sedang tidak ada air ya, itu luar biasa ya. Ketika banyak air tak akan terasa ya, oh banyak melimpah air. Tapi ketika sedang dalam kesulitan ya, paceklik, nggak ada air, belum turun hujan, jangankan 1 tahun ya, 6 bulan saja tidak ada hujan ya, panasnya luar biasa. Maka ketika kita banyak beristighfar, bahkan sholat istisqa pun ya diawali 3 hari itu masyarakat diperintahkan untuk beristighfar ya, karena ini agar mengundang rahmat Allah ya, istighfar itu. Nah, kemudian bahkan petani pun ya, karena sumber rezekinya itu wasilahnya, sebabnya dari pertanian atau perkebunan, maka dengan turun hujan ini luar biasa ya, semangatnya luar biasa, bersyukurnya, karena air hujan itulah ya sehingga bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian kalimat yang membuat senang ya, dengan kita rajin istighfar, mohon ampun, wa yumdidkum bi amwal. Nah, inilah yang ingin hartanya banyak, kalimatnya sangat jelas. Wa yumdid, yumdid itu memperbanyak ya, Allah memperbanyak
bi amwal, harta. Jadi harta kita ketika ingin dilipat gandakan, banyakin istighfar ya. Jadi harta ini bisa ya dengan aset ya, uang ya, atau properti ya, atau emas ya, atau harta ini ya pokoknya sesuatu yang bisa kita miliki lah, itu merupakan sebuah harta ya. Yang mana tapi ini jalurnya benar-benar bukan jalur yang sembarangan ya. Kita memiliki harta yang melimpah tapi ini benar-benar dikasih sama Allah ya, bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi. Jadi keberlimpahan harta ini karena Allah sayang, karena Allah beri ya, karena Allah beri. Jadi awalnya sebabnya ya kita beristighfar, kemudian Allah sayang lah. Nah, dengan kasih sayang Allah lah, itulah Allah akan berikan harta yang berlipat ganda. Wa yumdidkum bi amwal. Catat kalimatnya. Benar-benar Allah akan memperbanyak harta. Wa banin, dan anak-anak. Ya. Jadi yang belum punya anak, ya coba ya, salah satu spiritualnya adalah memperbanyak istighfar. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih. Ya, coba amalkan setelah ba'da sholat. Ya, ba'da sholat itu minimal 100 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setelah istighfar baru mohon kepada Allah. Ya, setelah sholat mohon kepada Allah, ya Allah aku ingin harta yang melimpah, ya Allah aku ingin anak ya, yang belum punya anak. Karena bagi yang belum punya anak ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang merupakan yang dirindukan lah ya, kebahagiaan yang tak terhingga, apapun dilakukan buat orang yang belum punya anak ya, terus suami istri ya, bukan jadi bukan yang termasuk yang kalau memang belum ada jodohnya, akan Allah datangkan jodohnya. Nanti ketika datangkan jodohnya, Allah mudahkan urusan rumah tangganya, dan Allah pula yang akan memberikan keturunan. Wabanin, wa yaj'al lakum jannat, ya. Kemudian Allah jadikan bagi kalian jannat. Jannat itu kebun ya. Jadi Allah kasih kebun, Allah kasih tanah lah ya. Jadi ketika orang ingin, saya belum punya tanah, ini salah satu kuncinya istighfar dulu ya. Kita memperbanyak istighfar, Allah kasih tanah, Allah kasih kebun ya, Allah kasih sawah gitu. Pokoknya intinya pingin apalah ya, pingin tanah, intinya berupa kebun atau sawah atau kapling atau properti yang lain. Nah, ini yang Allah kasih. Wa yaj'al lakum anhar. Bukan hanya sebatas Allah kasih tanahnya, tapi tanah yang bisa subur, tanah yang produktif. Misalkan ya, di sini gambarnya adalah Allah kasih sungai juga. Artinya tanah yang dipakai untuk sawah ada airnya untuk mengairi sawahnya, atau dipakai untuk kebun bisa juga ya. Allah kasih juga untuk mengairi perkebunan tersebut. Bahkan kalau memang ada satu tanah ya yang Allah kasih berupa kapling ya, rumah akan Allah bangunkan juga rumahnya. Nah, itulah ya salah satu faedah manfaat daripada istighfar ya, menyambung dari langkah-langkah awal ketika kita ingin memperbaiki diri ya. Jangan lari kemana-mana, jangan minta ke siapa-siapa ya, pesannya jangan minta ke selain Allah ya. Intinya jangan sampai datang ke musyrikan. Artinya musyrik itu ya meminta kepada selain Allah. Allah selalu ya dan siap menolong hambanya selama hambanya yakin bahwa Allah lah yang akan menolong ya. Nanti segala amal ibadah kita ya, itulah kita serahkan kepada Allah, dan urusan-urusan kita yakin ya, dengan cara beristighfar kepada Allah, urusan kita akan dipermudah dan lancar ya. Ini bukan sebatas omongan biasa ya, ini banyak juga yang telah mengamalkan teman-teman kita ya. Jadi memperbanyak istighfar, astagfirullahalazim, kemudian sholat tobat, ternyata luar biasa, banyak keajaiban yang dirasakan, terutama ya bagi yang punya hutang, ternyata Allah lunaskan hutangnya. Yang belum punya aset, Allah berikan aset. Kemudian yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Yang belum punya jodoh, anak, dan Allah berikan itu semua ya. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kita share pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like ya jika bermanfaat, atau jika ada pertanyaan seputar ya kehidupan kita ya, berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan masalah rezeki, bisa di komentar ya, pertanyaannya, komentar yang baik-baik saja ya. Itu saja ya, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih juga ya, sebarkan video ini agar menjadi motivasi, dan mudah-mudahan channel ini berkembang supaya bisa membongkar rahasia-rahasia ya, yang ayat-ayat suci Al-Quran dalam Al-Quran untuk kita angkat di kehidupan nyata dan menjadi solusi kehidupan kita ya kelak di kemudian hari, insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.